Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah SWT atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Tafsir dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Ahmadi yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat sore ini Ustadz? Alhamdulillah, insyaallah sehat baik. Alhamdulillah baik dan sehat. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Dan kembali kami sampaikan juga untuk saudaraku yang sudah mempersiapkan infak terbaiknya untuk didonasikan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana, kami persilahkan dicatat di Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 dengan nomor rekening maksud kami 2234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Jangan lupa untuk melakukan konfirmasi setelah transfer kepada Ustadz Sunarjo di 08122982256. Semoga untuk infak terbaik kita bisa menyegerakan recovery yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Dan segera kita simak pelajaran kita di sore kali ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia rahmatnya pada kita semuanya. Terutama nikmat yang amat sangat besar yang tanpa tandingan, yaitu nikmat iman dan Islam yang Allah masih pertahankan dalam hati kita sampai detik ini, dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita iman Islam ada dalam hati kita. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan, karena semuanya ada. Ketika semua dipunyai oleh seseorang, siapapun itu, harta, ilmu, semuanya ada. Tapi ketika dalam keadaan sakit, semuanya tidak akan bermanfaat sama sekali. Bahkan semua bisa habis karena sakit. Namun mungkin, sekali lagi, tidak banyak yang mungkin dirasakan nikmat zahirnya. Tapi karena kesehatan Allah berikan, maka banyak manfaat yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Juga kesempatan luar biasa. Iman ada, Islam ada, kesehatan ada, tapi kesempatan tidak ada. Ya tidak akan banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Tentulah maka nikmat iman Islam merupakan nikmat yang paling pokok. Karena tanpa iman, tanpa Islam, hidup kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Bahkan akan menjadi rugi hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, mari kita syukuri, kita mendapatkan sebaik mungkin, sehingga hidup kita seberapapun akan manfaat dari diri kita. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, sore hari ini kita lanjutkan baca kitab tentang tafsir. Insyaallah sudah sampai surat Ali Imran, surat yang ketiga. Sore hari ini
sampai ayat 149 dan 150. Ada 2 ayat 149 dan 150. Surat Ali Imran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yang terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka akan membalikkan kamu ke belakang kepada kafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang merugi. Dialah sebaik-baik penolong. Maka Allah lah yang akan selalu menjadi melindungimu, dan kepadanya sebaik-baik penolong itu. Kaum muslimin rahimahullah, mari kita pelajari ayat ini sehingga kita dapat mengambil pelajarannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Di Allah berkali katakan di sini. Allah menyapa, menegur, mengingatkan, menghargai. Itu penghargaan yang luar biasa. Orang yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Makhluk yang diajak langsung berbicara oleh Allah. Dan belum pernah ada satu pun apa yang dilakukan Allah untuk mencelakakan, apalagi merugikan orang yang dicintainya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Maka teguran Allah, baik apapun itu, ada demi kebaikan hambanya. Termasuk pada ayat ini, Allah mengingatkan hamba yang dicintainya, yang beriman kepadanya. In tuti'ul ladzina kafaru, jika kalian mengikuti, bahasanya bukan mengikuti, sekedar mentaati, masya Allah kan. Jadi Allah menggunakan kalimat in tuti'u, bukan in tattabi'u, bukan in tuti'u. Jika kalian orang-orang beriman, hambaku yang beriman, mentaati orang-orang kafir. Maka di sini bukan sekedar mengikuti, mentaati bahkan dengan senang hati, dengan kesadarannya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Bukan berarti mengikuti agama mereka, bukan. Bukan pindah agama seperti mereka, bukan. Tapi pola hidup, pola berpikir, gerak tiap hari itu pola mereka yang diikuti. Cara makan mereka, cara duduk mereka, cara bekerja mereka, semuanya. Ini oleh Allah diingatkan, orang yang beriman jangan seperti mereka. Mereka tidak mengerti aturan. Mereka Allah katakan kal an'am bal hum adl. Makannya pun ya seperti hewan. Tidak mengenal ini halal, ini haram. Milik siapa, tidak mengenal. Asal mau dilakukan. Yang tidak mau tidak dilakukan. Ukurannya seperti itu, senang dan tidak senang. Itulah mereka. Mereka orang kafir. Nah, orang yang mengaku beriman kepada Allah, Allah punya aturan. Allah dengan kasih sayangnya mengatur, mengarahkan, menuntun orang-orang yang dicintainya, orang beriman ini. Jangan sampai dalam hidup ini terbawa arus mereka. Jangan. Dalam segala hal. Di pola-pola hidup kafir harus ditinggalkan, dijauh-jauhnya. Ini. Karena apa? Nah ini akibatnya. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, sehingga kita terbawa arus mereka, pola mereka, pola berpikir mereka, pola hidup mereka. Allah katakan, yaruddukum ala aqabikum. Mereka akan membalikkan kamu, memurtadkan kamu. Makanya radda yaruddu.
riddah, murtad, gitu loh. Dia membelekkan kamu ala aqabikum, pada kakimu, pada pendirianmu. Jadi kamu akan terbalik lagi dalam berpikirnya. Jadi mereka tidak berusaha membalikkan kita, udah otomatis, gitu, otomatis. Jadi kalau kita mengikuti pola hidup mereka, pola berpikir mereka, ini kita akan terbawa model mereka. Ya rutu ala qabikum. Ini. Jadi mereka akan memurtadkan kamu, keluar dari Islam tapi tidak sengaja. Mungkin masih tetap sholat, iya. Puasa, iya. Sampai haji mungkin iya, berkali-kali bahkan. Tapi pola hidupnya sudah pola hidup orang kafir. Cara makannya seperti orang kafir. Cara minumnya orang kafir. Sudah semuanya cara bekerja, cari rezeki, cari semuanya sudah pola mereka. Ini Allah ingatkan. Karena apa? Kalau sampai itu terjadi, Allah katakan fatanqalibu khasirin. Nanti kamu akan menjadi orang yang rugi. Akan menjadi orang yang rugi. Bukan rugi di dunia saja. Mungkin di dunia ada keuntungan dengan memihak mereka, mengikuti pola mereka. Tapi apalah artinya dunia? Allah katakan, kul, katakan Muhammad. Allah sendiri langsung katakan, kul, katakan Muhammad. Mata'ud dunia qalil. Kesenangan dunia itu qalil, sedikit. Sedikit. Sedikitnya waktu itu sebentar. Sekejap saja. Sedikitnya barang ya sedikit kan itu. Sedikitnya harga murah. Itulah dunia. Dunia. Orang punya uang 1 miliar, 2, 3 miliar, 3. Ya dimakan berapa toh? Apa orang sekali makan 1 miliar? Tidak ada, sedikitnya dimakan. Itu kalau boleh makan. Berapa banyak orang bisa makan segalanya, tapi dikatakan dokter, semuanya tidak boleh dimakan. Uang ada, semuanya ada, dan semua bisa. Tapi karena dilarang oleh dokter, karena sakit yang dideritanya, semuanya tidak boleh dilakukan. Rumah mungkin sekian tempat, mewah semuanya. Kamarnya mewah, semua mewah. Tapi tidak satu kamar yang ditempati. Karena apa? Dia di rumah sakit karena sakit. Semua tidak ditempati. Tidak merasakan nikmatnya sekian banyak rumah yang dimiliki. Sedikit kalau andai kata boleh menikmati. Punya berapa rumah 10 dengan kamar 100. Di mana dia tidur? Ya dia hanya di pojokan kamar 1 saja, di bed yang ditempati. Tidak lebih dari itu. Bukan semua digunakan, tidak. Itulah qalilnya dunia. Qalilnya dunia. Waktunya juga terbatas. Terbatas. Makan enak, apapun makan yang paling enak. Enaknya di mana? Apa di tangan? Bukan. Di piring? Tidak. Di perut? Tidak. Terasa enak itu ketika masih di mulut. Nah, orang makan enak itu kira-kira berapa jam makanan di mulut kita? Hitungan menit, tidak sampai. Ada hitungan detik, sudah ditelan. Itu sudah masuk perut, apapun yang masuk, nah namanya sama, rasanya juga sama. Kenyang, sudah. Yang masuk tadi apa, rasanya apa, sudah tidak ada rasanya apa-apa. Nah ini, itu kalau perut kita menerima. Kalau perut kita tidak menerima, mungkin malah jadi penyakit. Itu dohirnya sudah seperti itu. Belum lagi, sekali lagi, kalau yang kita nikmati itu haram, Masya Allah. Nikmatnya sedikit kita rasakan, tapi akibatnya luar biasa. Baik dunia maupun di akhirat. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, semua yang kita pakai haram. Itu tidak akan membawa kenikmatan apapun.
Tidak ada nikmat apapun, apalagi di akhirat nanti. Jadi di dunia ini kalau sebentar sekali. Berapalah umur kita? 100 tahun? Tidak. Ada orang umurnya 100 tahun, itu hitungan angka. Hitungan angka. Berkali tekankan, hitungan angka. Umurnya berapa? 100 tahun, hitungan angka. Yang untuk tidur berapa tahun? Orang tidur itu apa yang dirasakan? Tidak ada rasa apapun. Masih dikurangi dengan sakitnya, dengan kerja kerasnya sehingga tidak sempat menikmati hidup. Ini. Setelah berhasil, apa yang dirasakan? Qalil, sedikit sekali. Ini. Padahal kita akan masuki hari yang tanpa batas akhir, yaitu yaumul qiyamah, hari akhir. Di sana orang akan menikmati hasil dari usahanya ketika di dunia yang hanya qalil tadi. Di dunia tidak merasakan kenikmatan sama sekali, tapi karena yang dilakukan di dunia jauh dari kebenaran, maka kesengsaraan akan dirasakan tanpa batas akhir. Nah inilah, maka Allah katakan fatang qalibu khasirin, orang yang rugi dan rugi. Karena apa? Karena tidak sadar hidupnya mengikuti pola hidup orang kafir, jauh dari petunjuk Allah, jauh dari petunjuk Rasulullah. Nah ini. Kemudian Allah katakan di ayat yang 150-nya, bal, akan tetapi taatilah Allah, taatilah aturan Allah. Karena apa? Allahu maulakum, Allah lah walimu, Allah penolongmu, Allah pelindungmu, Allah lah penjagamu, Allah yang mencukupi segala keperluan dan kebutuhanmu. Maka taati Allah, jangan taati orang kafir. Jangan. Allah melarang, tinggalkan. Allah perintahkan, laksanakan. Maka di sini Badillahu maulakum, bahkan tetapi taatilah Allah, jangan taati orang kafir. Ikuti Allah atur dengan aturannya, jangan ikuti pola hidup orang kafir. Itu sangat merugikan, dan itu hanya sebentar. Wa huwa khairun nasirin, dia Allah lah sebaik-baik penolong. Bukan orang kafir. Seberapa harta yang kita miliki di dunia tidak bisa menolong diri kita, tidak bisa menolong. Ini karena sakit, mentang-mentang uangnya banyak, yakin bisa menolong. Oh, tidak ada. As-Safi itu Allah, bukan harta, bukan dokter, bukan perawat, bukan obat. As-Safi itu Allah. Maka ketika kita serahkan diri kita, tawakal kita kepada Allah, mohon kepada Allah, Allah menerima doa kita, tawakal kita, semuanya akan selesai. Walaupun mungkin kita tidak punya harta sama sekali di dunia ini. Ya begitulah, mudah-mudahan sekali lagi kita dapat mengambil pelajaran ayat ini, sehingga dalam hidup ini kita lebih berhati-hati. Karena apa? Kita jangan saya termasuk orang yang rugi, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gitu. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Tafsir sore hari ini. Kembali kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyalurkan, mendonasikan infak terbaik Anda untuk membantu recovery saudara-saudara kita yang ada di lokasi terdampak bencana, silahkan dicatat di Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening di 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran
Jangan lupa setelah transfer memberikan konfirmasinya kepada Ustadz Sunarjo di 08122982256. Baik, kami terima pertanyaan di line telepon, silahkan di 02716793000. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Iya, dengan siapa, di mana Bapak? ini dari Pak Basuki di Bobotsari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan surat Al-Anfal yang ayat ke-8 ayat 11 surat ke-8. Di situ ada yang kata-kata air bisa menghilangkan gangguan setan dan kaki bisa meneguhkan. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-An'am 11. Al-An'am tadi ya 11. 11. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul siru fil ardi tsumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kok beda pertanyaannya? Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Nggak ada airnya. Tidak ada. Al-An'am ya. Atau surat ke-8. Tadi sempat. Oh, surat ke-8 itu Al-Anfal. Al-Anfal ya. Oh ya. Al-Anfal ya. 11. Ya, surat Al-Anfal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh yughashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al yutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rijza syaitani wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihi aqdaman wa sabbita bihil aqdam. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu ketenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan meneguhkan dengannya telapak kakimu. Nah, di sini nanti Bapak yang punya Al-Quran terjemahan bisa dilihat di catatan kakinya, ya, catatan kakinya. Meneguhkan telapak kaki di sini dapat juga diartikan dengan keteguhan hati dan keteguhan pendirian. Jadi ini terjadinya dalam satu peperangan ketika Rasulullah pulang dari peperangan, kan itu dalam keadaan, katakanlah dalam keadaan kelelahan, lelah, ngantuk dan sebagainya. Nah, ya, jadi para sahabat dalam keadaan lelah sehabis berperang. Nah, untuk mengembalikan tenaga mereka, bukan dengan bukan olahraga tidak sebagainya. Allah mengembalikan tenaga mereka dengan menidurkan mereka. Mereka ditidurkan oleh Allah, semua ditidurkan. Nah, dengan tidur itulah akhirnya kembali tenaga mereka.
Ini. Kemudian kita tahu yang namanya kondisi di sana saat itu karena itu kondisi yang sangat panas, padang pasir yang sangat luas kan, haus dan sebagainya. Maka Allah turunkan hujan. Ditirkan Allah turunkan hujan sehingga rasanya dingin, maka kembali semangat mereka. Sehingga tenaganya kembali lagi. Maka di sini Allah mengakhiri dengan arti Allah mengembalikan dengan kekuatan tenaga kaki mereka. Maksudnya apa? Tenaga mereka kembali pulih lagi sehingga bisa melakukan perjalanan setelah kelelahan setelah habis berperang itu. Ya begitu. Ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan pertanyaannya ada di WA dari Bapak Supriyono di Batang. Mohon tausiahnya Ustadz. Saya berusaha untuk istiqomah sholat tohur. Suatu ketika saya berada di rumah, kemudian datang ke musola, sudah masuk waktu sholat. Lalu saya melakukan adzan. Nah, apakah boleh setelah adzan melakukan sholat tohur Ustadz? Yang kemudian dilanjutkan sholat qobliyah, karena ada sholat qobliyah. Demikian. Jadi yang namanya sholat sunnah itu tidak harus langsung, tidak. Jadi tadi dari rumah setelah wudhu dan berjalan, apa tidak sholat tidak, ya berjalan ya boleh saja. Berjalan sampai di masjid. Kemudian karena datangnya awal maka azan dulu, ya. Tidak sholat dulu, azan dulu. Setelah azan baru sholat, boleh. Itu sholat tohur setelah wudhu tadi, harusnya setelah wudhu langsung. Tapi karena kondisinya seperti itu, jadi boleh di rumah juga boleh sholat tohur di rumah, atau langsung di masjid boleh karena waktunya sudah mepet tadi, sudah masuk waktu sholat. Kemudian datangnya awal di masjid langsung azan, ya boleh setelah azan baru sholat tohur boleh. Dan setelah sholat tohur, saya selesai apa? Ya sholat karena ada sholat qobliyah, ya sholat qobliyah dulu. Qobliyah maghrib, qobliyah apa yang ada sunan qobliyahnya boleh. Ini boleh, jadi tidak boleh kelatan, tidak ada boleh kelatan, tidak ada, boleh saja. Gitu. Ya. Masih di WA. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Farida di Tangerang. Saya dulu punya hutang sama ibu saya saat masih hidup, Ustaz. Iya. Nah, belum bisa melunasi karena belum ada untuk melunasinya. Iya. Saat ini ibu sudah meninggal. Jika nanti saya ada rezeki, bagaimanakah cara untuk melunasinya, Ustaz? Iya. Jadi sampai sekarang belum ada rezeki untuk membayarkan gitu maksudnya. Iya. Nah, bagaimana cara membayarnya? Ibunya sudah meninggal. Lah, orang yang meninggal itu pasti punya ahli waris. Nah, jadi semua harta peninggal mati orang meninggal itu namanya warisan. Semua harta yang tinggal orang meninggal itu warisan. Nah, maka semua harta tadi termasuk uang yang dihutang saudara tadi itu masuk warisan yang ditinggalkan oleh ibu saudara. Nah, ahli warisnya berapa? Mungkin selain saudara mungkin punya kakak, mungkin adik atau saudara, atau punya suami kan ini. Maka itu dikembalikan kepada warisan dari ibunya. Maka setelah nanti ada uang diserahkan pada ahli waris untuk dibagi sebagaimana aturan pembagian warisan. Ini. Jadi tentu tadi ada termasuk semuanya tidak ada, tinggal saudara ahli waris. Ya sudah untuk warisnya ahli waris saudara. Kalau tidak ada ahli waris yang lain. Tapi tentu mungkin masih ada ahli waris yang lain, mungkin punya suami masih ada, mungkin anak yang lain masih ada, mungkin ini adik masih punya, kan gitu. Jadi ahli waris yang lain itu masih berhak untuk menerima warisan yang ditinggalkan oleh ibu saudara tadi. Nah, kalau sekarang ini belum ada, ya nanti kalau sudah ada itu diserahkan pada ahli waris yang mengelola warisan tadi, diserahkan untuk ini. Saya kemarin punya utang pada ibu, terasa saja. Berarti ini warisan ibu, maka untuk dibagikan pada ahli waris yang ada semuanya. Ya begitu. Ya. Kami persilakan kembali di line telepon 02716793000 apabila ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaan. Sembari kita nantikan yang di telepon Ustaz, kita lanjutkan yang ada di WA. Kali ini dari Bapak Suyamto di Karanganyar.
Ustadz, dalam surat Nur 31 dan Al-Ahzab 59, Iya. wanita muslim diwajibkan pakai hijab. Iya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya orang-orang muslimah tapi tidak berhijab ketika bepergian? Ya. Yang pertama ya, saya sangat yakin, karena mereka belum mengerti tentang kewajiban berhijab. Jadi karena ketidaktahuan saja. Yang pertama, paling banyak itu. Saya kan dari dulu sebelum ngaji juga tidak tahu yang tidak berhijab. Mungkin sudah umur berapa puluh tahun. Padahal sejak balik seharusnya berhijab. Harusnya berhijab. Ini yang pertama. Jadi kebanyakan karena ketidaktahuan maka tidak berhijab. Ini juga termasuk yang lain-lain kan begitu. Kita tahu muslimah kalau kita tahu di mana-mana jabat tangan seenaknya aja sudah seperti tidak ada beban apapun karena tidak mengerti. Jadi kalau berjabat tangan itu tidak boleh kalau orang itu bukan mahramnya. Larangan Nabi luar biasa sama Nabi. Sampai katakan la an yut'ana saat hadukum bimihatin min hadidin khairun min anyamasam ra'atan la tahilahu. Jadi ditusuk kepala dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahram, yang tidak halal. Wansa Nabi seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan, ya muslim, ya muslimah, jabat tangan seenaknya aja karena tidak tahu, dikira itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena apa? Mereka tahunya ya dilarang berzina. Ini. Padahal bukan langsung berzina. Takrabuz zina, mendekati zina. Semua arah perbuatan yang bisa menuju pada perzinahan itu sudah dilarang. Termasuk bersentuhan. Maka Nabi Muhammad sejak bersentuhan, sejak melihat pun Allah katakan supaya ghadul basar, menundukkan pandangan. Kan dari pandangan bisa terus mengarah kepada perzinahan. Bersentuhan juga begitu. Bersendirian juga begitu Nabi katakan. Laki-laki perempuan, dua orang menyendiri, yang ketiga setan. Yang ketiga setan. Nah, setan itu mana toh? Setan itu apapun yang bisa membisikkan tidak baik pada hati kita. Yuaswisufi sudurinas. Karena tidak ada orang akhirnya ya sudah. Akhirnya tangan bergerak kemauan ini karena dibisiki oleh setan. Nah ini. Yang pertama saya katakan kebanyakan karena mereka, saudara kita ini, karena tidak mengerti bahwa itu tidak boleh. Tidak boleh. Ini. Yang kedua, andai kata mereka boleh, belum meyakini. Karena sekedar tahu saja, mungkin dengar dari pengajian, mendengar dari TV dan sebagainya. Nah ini. Nah, sehingga tidak ada kekuatan karena belum ada keyakinan. Jadi ilmunya seberapapun, pengertiannya seberapapun, tanpa ada keyakinan, itu tidak mungkin bisa melaksanakan dengan betul. Karena apa? Namanya perilaku manusia itu, yang menentukan bukan ilmunya, bukan hartanya, bukan kekuatannya, bukan apanya, tapi hatinya. Dari hati. Nah, keyakinan itu ada dalam hati. Ini. Ada dalam hati. Maka setelah ada keyakinan, seberat apapun jadi ringan. Tapi seringan apapun karena belum ada keyakinan dalam hati, jadi berat. Jadi berat. Nah ini. Jadi yang kedua karena belum adanya keyakinan dalam hati, walaupun mungkin sudah mengerti, tapi belum ada keyakinan yang kuat dalam hatinya, maka belum bisa melaksanakan. Sudah pentingnya ngaji. Karena ngaji itu ibarat tanaman terus disiram terus. Gitu. Disirami akhirnya akarnya lebih menghunjam ke bawah, lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi. Nah, akhirnya setelah ngaji, awal ngaji ya mungkin masih berat melaksanakan hasil kajiannya. Kok semuanya rasanya kok berat sekali karena apa? Belum ada kekuatan tadi. Nanti sambil berjalannya waktu, terus semakin kokoh, akhirnya semuanya kuat dan bisa melaksanakan. Nah, ini penting, maka pentingnya ngaji secara istiqomah, secara rutin. Ya, begitu. Ya. Berikutnya dari saudara kita masih di Karanganyar, Ibu Siti di Karanganyar ya.
Ada saudara kami melakukan sholat sunat tahajud secara rutin, yaitu 8 rakaat. Sebelum sholat sunnah witir, beliau selalu berzikir. Dan zikirnya itu seperti zikir sehabis sholat wajib, Ustaz. Pertanyaannya, apakah sudah sesuai tuntunan yang dikerjakan saudara kami tersebut, Ustaz? Dan jika tidak sesuai tuntunan, bagaimanakah zikir setelah sholat sunnah tahajud, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, jadi sinilah pentingnya kita ngaji sekali lagi ya Bunda, yang kita ngaji. Jadi ada zikir-zikir tertentu yang sudah diatur oleh Rasulullah, gitu loh. Zikir ketika kita masuk masjid tidak boleh dibaca, ketika masuk kamar mandi tidak boleh. Sama-sama zikir, baik semuanya. Ini zikir, kita akan makan, doanya ada. Tidak boleh untuk baju, pakai baju, tidak boleh. Jadi ada hal yang sudah diatur Rasulullah. Nah ini, setiap yang sudah diatur itu tidak boleh dirubah-rubah sendiri menurut kemauan kita. Tinggal melaksanakan. Nah, yang tidak diatur itu kita bebas mau menggunakan, membaca dan sebagainya bebas. Dan zikir-zikir yang tidak diatur itu kita bebas melakukannya. Tapi yang sudah diatur ya kita tinggal melaksanakannya. Zikir sudah sholat fardu sudah ada. Istighfar 3 kali dan sekarang baca Allahumma antas salam, minkas salam dan selesai. Kemudian 3 kali baca tasbih, tahmid, takbir dan sebagainya, itu selesai itu. Nabi luar biasa mengatakan, siapa yang berzikir setelah sholat fardu seperti itu gitu loh tadi, semua dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Padahal laut itu tidak pernah berhenti ada buih, bagaimana kita tidak berhenti berbuat dosa. Tapi kalau tidak lakukan, dosa kita terus akan diampuni. Itulah maka pentingnya kita mengerti kan gitu. Sholat menghapus dosa, zikir menghapus dosa, maka tidak ada. Nabi sampai berani mengatakan semua umatku aku jamin pasti surga, pasti. Dengan syarat ini, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku aku jamin pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali tidak mau. Nah, sahabat penasaran, masa ada orang tidak masuk surga ya Rasulullah? Waman ya'ba ya Rasulullah. Siapa orang tidak masuk surga itu siapa? Nabi jawabnya secara umum luar biasa. Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaatiku berarti dia masuk surga. Bagaimana? Rasa zikir soal apa? Ada baca ditaati. Semua yang di Rasulullah ditaati, baik perintah lain ditaati, itu surga. Tapi yang maksiat, anasani maksiat kepadaku, ya berarti dia tidak mau masuk surga. Yang dilarang Rasulullah malah diterjang. Yang diperintahkan tidak dilaksanakan, itu maksiat pada Nabi, ya berarti dia tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Maka tadi sekali lagi, zikir-zikir yang sudah ditetapkan Rasulullah jangan kita ubah dan kita mau kita menggunakan. Ya, zikir sudah sholat fardu ya dibaca setelah sholat fardu. Setelah sholat sunnah bebas, tidak ada aturannya. Zikir yang mana saja, doa yang mana saja boleh dibaca. Baik sholat sunnah yang manapun, sholat malam, siang dan sebagainya. Sampai sholat tahajud katakanlah, mau berdoa apa saja boleh, zikir apa saja boleh, mau baca istighfar, takbir berapa atau sekali, beribu kali pun tidak ada masalah karena tidak diatur. Nah, yang tidak diatur jangan kita mengatur sendiri. Jangan yang tidak tahu, jangan kita menetapkan sendiri itu. Jadi yang sudah ditetapkan kita tinggal melaksanakan, yang belum dilaksanakan kita bebas melaksanakan tapi tanpa menetapkan menurut kemauan kita sendiri. Ya, termasuk tadi zikir apa yang harus dibaca, monggo apa saja bisa dibaca. Doa apa yang dibaca silakan doa apa saja. Kecuali yang sudah diatur Rasulullah tadi yang tinggal kita melaksanakannya. Ya begitu. Baik. Satu lagi Ustaz. Ya. Dari Ibu Titik di Batang. Ustadz, bila suami istri itu punya anak dan anak sudah menikah semuanya, bila suami atau istrinya meninggal, salah satu ya, apakah harta dari suami istri tersebut secara syar'i langsung dibagi sesuai hukumnya, ataukah nunggu suami istri itu meninggal semuanya, Ustaz? Ya, jadi sekali lagi ya, jadi namanya harta peninggalan orang meninggal yang mati itu namanya harta warisan. Ya.
Maka untuk lebih selamat kan gitu. Jadi ketika orang tuanya mati itu punya warisan siapa saja. Nah ini yang penting. Lah anak-anak sebenarnya kan dia ahli waris semua. Dia punya berhak mendapat warisan bapaknya. Nah, maka segera dibagi. Nah, harta bapaknya seberapa? Lah tadi mungkin ada, kalau bahasa kita di Indonesia ada gono gini. Sebagian milik istrinya, sebagian milik bapaknya, kan gitu. Atau mungkin harta bapaknya sendiri, bukan harta istri, suami istri bukan, tapi harta milik bapaknya sendiri. Ya ini yang meninggal tadi, ya tadi dibagi. Lah kalau barang itu barang kan dibagi tidak bisa diuangkan kan gitu. Diuangkan sehingga bisa dibagi. Caranya bagaimana? Bisa dijual atau dimiliki salah satu, kemudian yang lain mendapatkan pembagian kan gitu. Nah ini. Jadi jangan nanti kedua-duanya meninggal, tidak. Ya salah satu meninggal langsung harta peninggalannya dibagi. Sehingga nanti istri ya dapat warisan dari suami, kalau yang meninggal suami, kalau yang meninggal istri, suami dapat warisan dari istrinya. Nah ini. Dan nanti suaminya menyusul meninggal, ya berarti tinggal punya warisan genting. Untuk apa? Untuk anak-anaknya kan begitu, untuk anak-anaknya. Ini baik anak sudah hidup sendiri atau belum, anak itu tetap ahli waris. Luarannya kaya, walaupun kaya, dia punya hak. Ada karena kekayaan mungkin oleh anak-anaknya dialihkan kepada salah satu anggota yang lain, warga yang lain yang termasuk ahli waris, silakan saja. Tapi dia punya hak. Nah, sekali lagi, maka untuk warisan jangan menanti harus semuanya meninggal dulu, tidak. Tapi salah satu meninggal sebaiknya lebih cepat, lebih baik segera dibagikan ahli warisannya. Ya begitu. Ya. Baik Ustadz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya sore hari ini Ustadz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Tafsir sore hari ini. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin mendonasikan infak terbaik Anda untuk saudara kita yang terdampak bencana, silakan di Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 22342341111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Silakan setelah transfer melakukan konfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di 081 2298 2256. Semoga infak terbaik kita bisa mempercepat recovery saudara kita yang ada di lokasi bencana. Baik saudaraku, saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.